agak ini ya, agak krik ya, agak krik ya. Oke. Kita salam dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Bapak. Mohon izin Bapak, mohon izin kami ganggu waktunya Pak. Oh iya. Jadi gimana ya Pak ya? Katanya ada yang mau kenalan Pak. Kan ini apa ya? Kita udah pergantian dekan kemarin ya Pak ya? Betul. Belum kenalan sama Bapak. Terus di depan kita nih udah juga banyak buku-buku nih. Kita dengernya nih Bapak yang bikin dan amazed banget ya, gimana gitu buku setebal ini loh. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama yang memandu acara. Saya Weni Mustika. Yang di ujung ada Benny. Suaranya agak kuat dikit Bang. Saya Ini Benny. Batak versi soft spoken. Perkenalkan saya Benny dari cohort 16. Ya. Di sebelahnya siapa? Baik, perkenalkan izin Bapak, saya Ahmad Rofiuddin, Rofi dari kohort 17. Oke, terima kasih. Ada Mas Benny, ada Mas Rofi ya. Siap. Ya Pak, jadi kebetulan nih Pak, kami diminta sama Kaprodi kami untuk mengundang Bapak. Nama Kaprodi kami mau di-spill nggak? Mau di-spill nggak nama Kaprodinya? Siapa Bang? Namanya Bang? Bapak Kolonel Hikmat Jaki. Oh iya, nanti kita tampilin yang bersangkutan di sini ya. Mohon izin Bapak mengganggu sebentar. Kita katanya tadi mau kenalan. Bapak boleh kenalan sama kami nggak? Nama Bapak siapa? Backgroundnya apa? Biar kita, kalau kata orang kan tak kenal kata sayang. Kita kenalan dulu biar kita sayang. Betul. Baik, terima kasih. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Prianto dan tentunya latar belakang saya adalah militer. Saat ini saya sebagai dekan Fakultas Manajemen Pertahanan. Memang seperti tadi disampaikan belum lama kita melaksanakan serah terima dari dekan yang sebelumnya, Bapak Laksda Dr. Srianto, kemudian beralih ke saya. Dan ya mudah-mudahan dengan kehadiran saya di lingkungan Fakultas Manajemen Pertahanan ini bisa membantu para mahasiswa untuk bisa mengikuti pendidikan di sini sebagai para calon master pertahanan, khususnya di bidang manajemen. Keren banget Pak, keren banget. Jadi Bapak ternyata belum lama dilantik ya Pak ya? Belum. Ya. Oke. Udah ada seremoni kemarin ya Pak ya? Penyambutan ya Pak ya? Lepas sambut ya Pak? Siap. Ada contekan nih Bang? Ada contekan. Ada aja tuh, biasanya contekan di mana gitu, ada aja. Kisi-kisi ya. Iya, ada kisi-kisi. Bacain dong. Jadi mungkin boleh sharing Mbak dulu ketika muda apa gitu yang menjadi cita-cita ataupun Perasaan sekarang nggak masih muda loh. Bapak masih muda banget Mas. Memang masih muda dan masih sangat segar Pak. Kayak sama kita masih cocok kan? Masih cocok. Ya maksud saya ketika masih sekolah begitu Pak. Oh. Apa yang menjadi cita-cita Bapak gitu? Cita-cita ya, karena kebetulan orang tua saya juga militer juga, jadi saya tinggal di asrama dari kecil. Yang saya lihat lingkungan saya adalah para militer gitu kan. Jadi saya dari kecil ya mungkin karena belum banyak bergaul kemana-mana gitu kan, jadi yang dilihat itu tentara terus, setiap pagi lari, setiap ini latihan dan sebagainya. Jadi di mindset saya dari kecil tuh, aku kalau besar juga jadi tentara gitu kan. Nah itulah perjalanannya. Kemudian ya kalau dengar cerita ibu saya sih, wah kamu dulu kecil itu suka naik dinding lah, suka ini yang menyontoh para anggota-anggota TNI yang lagi latihan gitu kan. Nah itu jadi mungkin terbawa dengan suasana lingkungan militer itu sehingga cita-cita saya juga jadi militer gitu, jadi TNI. Berarti lingkungan yang akhirnya memotivasi Bapak untuk
mengikuti dan menjadi TNI seperti itu? Ya, ya selain dari lingkungan, keluarga juga kan. Benar. Jadi orang tua saya juga kebetulan juga anggota TNI juga. Jadi ya begitu saya ada arah ke sana ya support-nya luar biasa. Bener. Kalau mas berdua, cita-citanya apa? Cita-cita. Tadi kan Bapak nih. Ya, kalau saya boleh cerita sedikit, saya itu memang membesarkan dari kakek juga dari TNI. Jadi Backgroundnya sama-sama Bapak ya Pak? Ya betul. cuma memang tidak pernah kepikiran untuk jadi TNI karena ngeliat kerasnya gitu ya. Nah, sekarang saya pengen nanya nih Pak, selama aktif pengalaman dulu dari muda masuk di TNI itu ada pengalaman-pengalaman apa saja atau operasi-operasi apa saja yang pernah dilakukan gitu Pak? Ya kalau pengalaman ya jelas banyak ya pengalaman ya, karena saya lulus akademi militer itu tahun 89, sekarang sudah 2025, Iya, Pak. jadi sudah 30 Pak, 36 tahun. Nah, 36 tahun itu pasti banyak lah pengalaman. Baik pengalaman di dalam penugasan, pengalaman pendidikan, maupun pengalaman dalam berinteraksi dengan karakter anggota yang berbeda-beda. Jadi saya pertama dinas, saya hampir kurang lebih 10 tahun di wilayah Sumatera, kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Barat, Jawa Timur. Dan karakter dari masing-masing prajurit itu juga berbeda-beda. Tentunya pengalaman ini memperkaya bagaimana sih saya kalau nanti saya diberi kesempatan memimpin, saya bisa berinteraksi dengan anggota ini tanpa ada masalah terkait dengan asal usul atau daerah mereka. Sehingga ini memperkaya pengalaman saya. Dan dalam penugasan saya terlibat operasi militer itu pada saat waktu di wilayah Aceh. Ya, sana terlibat operasi militer. Kemudian pada saat ada peristiwa di wilayah Ambon, nah itu saya terlibat. Itu operasi pengamanan kalau itu operasi pengamanan. Ya, jadi cukup banyak lah pengalaman yang bisa saya dapat dari saya sebagai anggota TNI ini. Di satu pihak saya mendapat pengalaman sebagai militer dan TNI juga memberikan kesempatan saya untuk menambah pengetahuan di luar dari militer ini. Saya bisa ikut S1, saya bisa ikut S2, bisa ikut S3. Jadi luar biasa lah pengalamannya cukup banyak gitu. Itu keren. Pak, Tapi jadi mungkin kalau dibikin film banyak cerita roman ya. wih, aduh. Mungkin bisa di-sharing-sharing Pak. Kayaknya udah ketahuan nih Bapak ini tipenya kayaknya lebih romantis ya. Enggak, banyak pertemanan aja, banyak banyak pertemanan. Ya. Penonton bayaran pada minta di spill, Pak. Oh, Ya. Dibayar sama kopi kan? Udah dibayar sama kopi. Jadi kalau cerita dulu kan masih kita berkawan terutama dengan perempuan itu kan masih kaku gitu kan, kaku. Termasuk dengan ya istri saya sekarang ini kan, saya kenal itu di SMA gitu kan. Dia kelas 1, saya kelas 3 gitu kan. Nah, kebetulan kelasnya waktu itu tuh gantian gitu kan. Jadi kalau pagi itu kelas 3, kalau siang itu kelas 1 gitu. Nah, itu cerita-cerita romannya di situ kan. Jadi kalau ada ini juga kan belum ada HP ya, belum ada. Pakai surat gitu kan. Tinggal surat disimpan di lacinya gitu kan, di lacinya. Nanti pas ganti kelas itu nanti besok gitu kan. Iya. Cuma ya lama-lama yang lain tahu gitu kan. Begitu naruh situ dibaca di depan kelas. Waduh, rame banget itu pasti, Pak. itu jadi cerita gitu kan, jadi cerita. Ya banyak sekali lah. Ya itu mungkin bagian dari cerita-cerita. Ya.
Tapi alhamdulillah saya ya bisa dikatakan perpacarannya dengan istri saya ini cukup lama, mulai dari dia kelas 1 SMA sampai selesai kuliah, lebih 8-9 tahun. Gila. Udah lunas rumah itu. Udah lunas rumah itu bener. 9 tahun ya. 9 tahun ya. 9 tahun. Bapak setia banget sumpah Pak, setia banget. Ya harus. Soalnya kita ketemunya kalau udah bertahun-tahun ujung-ujungnya Harus. bisa. Berarti Bapak dari orang tua militer, Bapak militer. Nah, kalau ke anak ini ada harapannya juga ke militer juga Militer. Pak? Atau pengen masuk Unhan aja dulu Sudah. deh gitu? Oh sudah Pak? Sudah. Oh sudah militer juga Pak? Iya, sudah. Dan ya mungkin dengan situasi yang mirip dengan saya tadi, dia juga sama tertarik dengan menjadi anggota TNI juga. Nah, sekarang sudah Letnan 1. Jadi mungkin mengikuti generasinya gitu. Jadi Iya Pak. mulai dari bapak saya, anak saya, udah 3 generasi. 3 generasi loh keren. 3 generasi. Ya. Ya itu sekelumit cerita dari pengalaman saya dan masa lalu yang Jangan-jangan buku ini juga bagian dari cerita itu Pak? Boleh kali kita Boleh. cerita dikit. Ya. Ini apa aja sih Pak di sini? Ya ampun. ya sebetulnya ini masih ada beberapa lagi. Kalau saya ada 9 atau 11. Sampai ada yang setebal ini loh Pak. Ya. Jadi mungkin buku yang ini ini adalah saya mengambil dari disertasi saya. Oh, disertasi Itu Bapak. S3, kemudian saya buka. Nah, kemudian kalau yang lainnya ini terkait dengan keilmuan saya di S3. Saya kan konsentrasinya manajemen pertahanan. Jadi saya coba tuangkan manajemen pertahanan yang khusus militer. Militer, iya. Kan kita tahu pertahanan kan tidak hanya militer kan, Iya, bisa dan melibatkan militer. yang lain. Ini saya fokuskan sini. Dan yang lain ini terkait dengan kegiatan saya mengajar. Oh, Bapak mengajar juga? Ya, saya Di? di Prodi Strategi Pertahanan Semesta. Oh. Strategi Perang Semesta. SPS? Ya, Iya. Fakultas Strategi Halo anak Pertahanan. SPS. Iya. Ya. Nah, ini yang tebal ini juga sama, saya bulan mengajar metode penelitian juga di SPS ini. Jadi kan satu mata kuliah itu ada 14 pertemuan. Ya. Jadi setiap saya mengajar itu, sebelum saya mengajar, saya membuat makalahnya. Membuat makalahnya. Jadi sebelum Bapak Ya. mengajar Bapak udah Ya, jadi buat makalahnya. Oh, saya topiknya hari ini, saya buat makalahnya topiknya. Terus selama perkuliahan itu sampai dengan mata kuliah. Nah, itu saya jadikan satu. Ternyata tebal gitu. Iya Pak, ternyata bisa segitu ya kalau Iya. kita rangkum Iya. ya. Benar. Memang beberapa orang juga nyuruh, Pak, apa iya zaman sekarang ini masih ada mahasiswa bawa buku setebal ini? Iya. Apa masih ada yang mau baca? gitu Iya, ya, Pak, ya? betul. Heeh. Tapi ini kan ada versi digitalnya kan? E-booknya. Iya, e-booknya ada. Jadi ini adalah bagian dari monumen buat diri saya. Iya, benar. Gitu kan. Jadi kalau saya misalnya ada tamu atau ada mahasiswa yang menghadap pembimbingan dan sebagainya, ada bagian yang bisa saya ceritakan. Wah, kalau dia merasa kesulitan, saya pernah membuat buku setebal ini. Aduh. Jadi Gimana yang ngerjain tesis udah bingung-bingung kabur-kaburan ya. ya, Ini setebal Ini ini. 5 Ya. kali isi tesis Ya. ini. 1.300 halaman. Oh, Bapak 1000. Kata 25 kali tes. percetakan ya, kebetulan kerjasama sama CV Aksara kan di Garut itu. Pak, boleh nggak ini saya masukkan Muri? antara wah ujian tapi juga mikir juga gitu kan. Waduh, kalau masuk Muri Gimana tujuannya ya? jadi beda gitu Iya, kan. jadi beda. Jadi beda gitu kan. Jadi udahlah, nah dulu gitu kan. Ini buat monumen buat saya gitu kan. Bisa saya taruh di ruangan kerja saya. Kalau misalnya saya butuh misalnya
pakai e-booknya bermasalah saya bisa lihat secara manual. Ya memang sudah bukan masanya mahasiswa buat studi ini ya kayaknya sudah pada pakai gadget ya. Iya Itu sih, sudah benar. sangat sulit gitu. Tapi ya ini buat diri saya. Gitu. Buat diri Tapi ada pengalaman menarik nggak Pak selama Bapak menulis buku yang tidak bisa Bapak lupakan? Iya, menulis buku ini yang paling yang paling kesan. pertama ini adalah disertasi kan, sumbernya dari disertasi. Nah, ini yang mengawalinya itu sangat sulit itu, karena kebetulan yang saya bahas ini adalah terkait dengan network centric warfare. Gitu. Nah, referensi secara internal kita masih terbatas, sehingga banyak harus dari luar gitu kan. Nah, kadang dari luar juga karena menyangkut militer juga sifatnya hanya umum-umumnya aja gitu kan. Nah, ini yang harus kita cari lagi lebih dalam. Nah, ini lebih tipis daripada buku itu. Benar. Tapi ini bikinnya lebih lama. Oh ini lebih lama. Ini berapa lama Pak? Ini hampir setelah saya 2021 ini baru terbit 2023, hampir 1 tahun lebih. Benar. Berarti selama proses disertasi. Iya, iya. Setelah setelah disertasi. Nah, itu yang bikin lama satu-satu di ini kan, yaitu apa ya? Begitu jadi, walaupun mungkin ini lebih tipis ya itu, tapi senangnya luar biasa gitu. Iya lama pasti. Lama gitu kan. Iya. Gitu. Jadi, ya itu pengalaman yang luar biasa buat saya gitu kan. Waktu nulis buku ini Pak, yang saya proses pembuatan buku ini kan biasanya kan ada mungkin ada jenuh gitu ya, jenuh. Iya, iya. Terus capek, berhenti dulu. Iya, Itu banyak. Bapak gimana Pak cara mengantisipasinya itu Pak, mengatasinya Pak? Ya tentunya harus merefresh ya kitanya ya, mungkin kita harus mengerjakan hal yang lain di luar dari apa yang kita kerjakan, misalnya nulis buku, wah udah jenuh gitu kan. Kebetulan saya suka melukis gitu kan. Oh Bapak suka melukis sama Pak saya juga. Suka gambar gitu, jadi kalau sudah jenuh ya udah Melukis. ke gambar, alih gambar atau kanvas gitu kan. Ya ada Bapak cat air, cat minyak, cat air, cat akrilik air. gitu. akrilik. Oh akrilik. Iya, Akrilik. akrilik. Saya juga Pak. Oh, Saya ini juga? saya juga melukis, Ah. melukis, menggambar. Luar biasa tapi. Pakai gadget juga Pak. Ya gadget juga Gadget ya. juga. Wah, Iya. luar biasa. Ya, Wih, mantep, ini kan. keren banget sumpah. Ini kalau udah lagi Bisa jenuh, di spill ke Iya, kamera Pak, biar dilihat sama spill dong, spill dong. gimana ngeliatnya ini? Nggak kelihatan ya. Kelihatan. Nah ini seperti gini. Keren, 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 Ya, keren Pak. jadi ini pakai, kalau nggak ada apa kanvas ya kita pakai gadget. Keren Pak, keren Pak. Sama saya juga melukis soalnya kalau lagi pusing. Tapi peralihannya sama-sama rumit juga kan ya Mbak ya? Iya Nulis sih, juga bener. butuh kesabaran, Melukis lukis juga 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 butuh lebih sabar lagi. pelatihan Iya. gitu. Jadi Kalau kalau tambah ngebul gitu Pak. enggak, Betul. kalau buat saya ya, buat saya beda karena pada saat saya melukis itu kanvas itu ada dunia saya. Saya mau bikin apa aja di situ Ruang bebas bebas berkreasi. gitu kan. Ada yang bilang oh matahari itu kuning, saya bikin putih kan boleh. Iya, benar-benar. Dari di situ bisa kita mengekspresikan apa sih yang ingin kita apa ya tuangkan lah kan itu. Oh bikin daun tuh harusnya hijau ya, saya bikin biru kenapa? Iya. Boleh kan gitu. Jadi kanvas itu adalah dunia saya untuk mencurahkan tingkat ya kalau tadi jenuh atau stres itu. Ya selain itu juga buat kebanggaan itu begitu udah jadi bagus juga ya. Padahal warna-warnanya nggak lazim itu. Warna-warnanya nggak lazim, tapi kan tetap seni itu tidak ada batasan Pak.
Iya, jadi betul. indah di mata kita memang belum tentu indah di mata orang. Tetapi Iya. cuman kita yang kadang yang bisa Iya, memahami betul, seni itu. betul. Atau mungkin selama waktu PDKT dulu dengan istri Bapak Pakai sempat lukis. ngelukis juga Iya, dengan istri. ngelukis wajah ibu ya, aduh cantik. Oh iya, kalau lukisannya ada lah banyak tuh di rumah juga. Sekali-sekali kalau pas dia ulang tahun saya kasih gambar lukisan. Bisa, Ya. itu romantis ya Pak. Iya. Tapi pada masa pacaran dulu belum tahu kalau Oh, oke. kalau ini suka gambar. Ya. Gambar. Ya, itu. Berarti untuk buku pertama ini ya Pak? Iya, Oh. betul. Mungkin boleh diceritakan ya Pak untuk ya biar jadi motivasi nih untuk kami mahasiswa di Unhan kan khususnya di MP gitu biar termotivasi Pak untuk bisa menulis begitu. Jangankan nulis buku, Pak, jurnal aja mungkin tidak tertulis sampai sekarang. Waduh, yang udah pasti wajib. Ya memang semua itu harus ya sama kayak saya dulu. Begitu nulis pendahuluan, kata pertamanya sudah bingung ini mulainya dari mana. Kan, gitu. Tapi sebenarnya pada prinsipnya kita jangan terlalu kaku. Wah harus sesuai ini apa yang ingin kita tulis saja dulu. Tulis saja dulu. Apa yang di benak kita tulis saja dulu. Ya seperti tadi saya ceritakan melukis gitu kan. Kita mau bikin ya gambarnya coret aja dulu. Coret aja. Nanti kan muncul gitu kan. Oh ini ternyata daun. Oh ini ternyata gunung. Iya. Oh ini ternyata awan gitu kan. Ya biarkan saja itu, tulis saja dulu. Nanti setelah menulis mungkin jeda sejam 2 jam baca. Oh kalimatnya kok nggak pas ya, gitu kan. Nah baru nanti disusun. Susun lagi ya. Ya, ya memang ada pola-pola ya di dalam. Khususnya kalau lembaga pendidikan kan dalam menulis itu ada pakemnya, gitu kan. Seperti apa cara menyusunnya. Nah kalau pakemnya dari pelajari, tinggal menuangkan di kalimat. Yang penting tulis dulu. Gitu. Kalau nggak ditulis nggak jadi-jadi. Nah, itu intinya itu berarti Iya. mulai dulu gitu. Mulai dulu. Ya, gitu. Pasti ada ketemu nanti. Kalau Bapak dulu selama masa kuliah ada ini nggak Pak? Ada kendala kayak gitu? Tiba-tiba hilang motivasi nggak mau menulis, tiba-tiba aduh males banget. Iya. Mood swing. Ya kadang itu. Kebetulan saya kuliah S2 kan di Unhan juga, di SPS. Ya memang pada saat menjelang tesis itu ya saya jeda kuliah antara S1 dengan S2 kan jedanya cukup lama. Iya. Ya, jadi mengawalinya juga sulit itu. Seperti apa sih bikin tesis itu kan? Tapi tentunya ada pembimbing kebetulan baik sama saya gitu kan, mengarahkan dan apa yang harus dilakukan mulai dari nyusun pendahuluan, nyusun teorinya, metodenya gitu. Ya, tapi memang ada kesulitan ya. Karena waktu itu perintahnya kita tuh kalau meneliti ya harus on the spot. Oh iya. Tidak bisa literatur review buat Literatur orang review, nggak bisa. benar. Jadi, nah sehingga kalau kebetulan saya meneliti di wilayah Jawa Timur, di daerah Banyuwangi, ya saya harus ke sana. Gitu. Saya harus nemuin narasumbernya, saya harus nemuin informannya dan sebagainya. Itu effort yang luar biasa dengan kondisi yang cukup jauh dari Jakarta sini kan. Di sana juga akomodasi kurang gitu kan. Sampai ke pantai Sendang Biru yang di Malang gitu kan. Jadi tapi itu tingkat serunya itu. Iya, Jadi benar. secara pribadi ada pengalaman buat saya seperti apa sih meneliti yang sebenarnya. Kalau misalnya waktu meneliti itu Pak, kita butuh referensi gitu. Itu biasanya Bapak ngambil sumbernya pertama kali dari mana itu Pak untuk apa referensi Ya kalau penelitian kita? ya referensi terkait dengan penelitian kan referensi ada yang sifatnya untuk mendukung metode di dalam penelitian itu, ada referensi terkait dengan
topik yang akan kita teliti kan gitu. Nah, itu berbeda-beda kita bukan cara mengambilnya berbeda tidak, tapi kita dalam mengelompokkannya juga kita sesuaikan dengan topik yang ada gitu. Jadi ya saya di tahun 2016 itu memang beli buku fisik gitu, Buku Pak. fisik ya, tidak e-book gitu kan. Iya, Pak. Belum ada ini Pak. ya? Belum. GPT, AI belum ada. Iya, belum. Memang sudah ada ya di internet tuh ada gitu kan. Tapi yang terkait dengan waktu itu saya tentang pemberdayaan wilayah pesisir gitu kan. Dalam rangka mendukung sistem pertahanan. Itu masih sangat terbatas gitu kan. Sangat terbatas. Jadi perpustakaan, kebetulan perusahaan kita saat itu masih baru-barunya dan sangat lengkap lah gitu kan, misalnya ada akses pakai alamat ininya, webnya ya kan, yang berbayar ini sangat membantu juga. Tapi kebanyakan saya beli secara fisik gitu kan. Jadi pada saat ujian ya kita sampai bawa koper Buku. Iya. Itu beneran, Pak? Betul. Isinya- Saya bawa koper yang penting itu. Jadi di tesis itu sudah ditandain ini misalnya referensi ini, bukunya ini. Halaman sekian gitu ya. Kan Pak. ada kutipan itu kan. Nah, ini referensinya ini. Kalau itu sifatnya jurnalnya sudah di-print, ditandain gitu. Jadi kalau diuji gitu, ini dasarnya dari apa? Ambil bukunya. Tunjukin gitu ya, Pak. Iya. Berarti menumpuk di meja itu waktu ujian. Iya, iya, betul. Sekarang lebih mudah ya, udah ada. Ya sekarang pakai ini. Tinggal ditunjukin gitu aja selesai. Kalau zaman dulu. Iya. Iya, ya itu pengalaman luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Saya masih penasaran sama buku yang tebal ini, Pak. Dari tadi tuh mata saya kesini mulu. Karena kan Iya. yang dibahas ya Metode penelitian itu kan Iya. banyak sumbernya, Pak ya. Sugiono segala macam yang biasa dipakai ya, Bang ya. Iya. Yang kayak gitu. Kalau misalnya referensi Bapak ini masih sama acuannya dengan referensi-referensi sebelumnya atau ada hal terbaru dari referensi yang Bapak buat? Ya, ini sebenarnya kalau referensi ininya secara umum sama ya. Ya Allah, ini berat banget sumpah. Ini berat banget sumpah. Beneran. Ini sama. Hanya karena kita kan konteksnya belajar pertahanan gitu kan. Jadi saya coba lebih ada contoh-contohnya terkait dengan pertahanan gitu. Jadi memang banyak contohnya di sini gitu kan, banyak contohnya dan tidak hanya dalam pertahanan saja, tapi ada ilmu sosialnya. Gitu, ilmu sosial. Iya, benar. Karena kan pada dasarnya organisasi institusi pertahanan itu juga merupakan organisasi sosial kan, yang harus berinteraksi antara institusi ini dan institusi ini mencerminkan kesemestaan itu gitu kan. Nah, maka itu menjadi ilmu sosial juga. Bisa nih kita pakai untuk ini ya, Bang ya, referensi tesis ya. Ya. Kakak udah mulai tesis. Alhamdulillah kalau mau pakai. Soalnya pasti referensi lama mulu kan ya, Iya, ada gitu iya. kan, tahun berapa. Kalau ada yang terbaru. Kalau ilmu sosial kan berarti harus ada sering-sering ini Pak ya. Ada studi visit, melihat Iya. langsung gimana Iya, hubungannya, observasi Iya. gitu Pak. Iya. Terus kalau ilmu sosial itu kan sifatnya dinamis ya, Pak, berubah-ubah Iya. sepanjang masa gitu. Ketika zaman ini A, ketika zaman selanjutnya bisa B. Menyesuaikan perkembangan. Iya, menyesuaikan. Ya, ya memang ilmu sosial itu mengikuti perkembangan budaya manusia kan. Iya, benar, Pak. Benar. Di zaman prasejarah seperti apa, di zaman era kalau Indonesia mungkin zaman kolonial seperti apa, sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, di era sekarang gitu kan. Ya, saya ambil contoh, kebetulan saya sudah lebih tua dari ya. Bapak masih muda, Bapak masih perasaannya muda, bener, masih muda.
Saya kan mengalami mulai dari zaman yang tidak ada HP gitu kan, zaman TV masih hitam putih, kemudian TV berwarna. Kadang sebelumnya karena TV-nya masih hitam putih, supaya berwarna filmnya yang dikasih plastik pelangi itu kan. Nah, sampai dengan saat ini di tiap keadaan itu kita berbeda-beda gitu. Bener Pak. Penampilan kita berbeda-beda. Ya mungkin ada, kenapa ada Gen Z, ada Iya. Gen apa, itu mungkin juga bagian dari kita mengklaster sosial setiap generasi gitu. Karena berbeda gitu. Terus Pak, sama ini Pak, kan kita di Unhan kalau yang mau masuk semester 3 nih, kita udah setahun lebih ya Bang ya, udah setahun lebih ya di sini. Kita ada beberapa kegiatan kayak visit segala macem, tapi sebenarnya kita nggak terlalu tahu programnya yang bener gitu. Dulu itu kita nggak dikasih tahu MP ini programnya ini, nanti kegiatannya ini gitu, kita nggak dikasih tahu. Apakah sekarang kita ada dapat bayangan Pak, apalagi untuk teman-teman yang angkatan 17 nanti programnya akan visit ke sini, akan ada ini gitu Pak, ada nggak kira-kira bayangan kegiatan-kegiatan kita, program-program MP atau program unggulannya kira-kira Pak? Ya, secara reguler program itu sebetulnya sudah mengalir ya. Kalau perkuliahan sudah Iya, sudah mengalir Untuk ya, yang seperti lain-lain misalnya gitu. semester 1 gitu kan, itu sifatnya dasar-dasar gitu kan. Semester 2 itu sudah mulai berlanjut, diakhiri dengan kegiatan seminar kuliah kerja dalam negeri gitu kan. Nanti semester 3 gitu juga gitu kan, lebih dalam lagi, diakhiri dengan seminar kuliah kerja luar negeri. Jadi itu sudah sistem, yang jalan gitu kan. Nah, kemudian juga di dalam menjelang seminar-seminar akhir ini ada FGD dari masing-masing program studi. Gitu. Jadi, Seperti yang tadi kita laksanakan ya Pak ya. Nah, kemudian bentuk kegiatan yang tadi kuliah kerja dalam negeri itu, nah wujudnya visit tadi. Iya. Kita melihat ke wilayah, ke daerah gitu kan, ke daerah sesuaikan dengan persepsi keilmuan kita atau prodi kita. Jadi kalau misalnya kan sudah ini ya melaksanakan KKDN ya, Iya. nah, kan pasti melihat dari sisi manajemen pertahanan kan gitu. Kemudian nanti kalau luar negeri juga cara pandangnya dari prodinya masing-masing, sehingga harapannya pada saat menulis tesis itu sudah memiliki wawasan bagaimana sih keilmuan dihadapkan kondisi di dalam negeri, bagaimana dengan situasi yang global gitu kan, sehingga bisa lebih sempurna lah nanti untuk penyusunan tesisnya. Nah, menarik tuh Pak yang kuliah kerja luar negeri. Apakah tahun-tahun kami ini boleh ke luar negeri beneran? Seperti tahun-tahun dulu sebelumnya yang ada udah pernah ke Jerman ya Pak ya? Jerman tuh Pak. Sementara sejak COVID berlangsung itu semua online. Ya memang ini tergantung kekuatan negara ya, kekuatan negara terhadap anggaran itu seberapa. Kalau perencanaan pasti ada ya, karena tapi kekuatan negara yang mungkin belum mengizinkan pasca COVID ini ya. Jadi memang pada sebelum COVID itu ya banyak, sampai setiap fakultas itu pasti ya Pak ya? Iya berangkat. Saya pernah ikut. Ya. Bapak dulu ke mana? Waktu saya S2 itu kita kerjasama dengan pihak Australia gitu. Jadi ya ini pelaksananya di sana. Kemudian sebelum saya itu malah dengan NPS di Monterey di California gitu. Jadi prodi-prodi yang lain juga memiliki program yang sama juga gitu. Ada yang ke Jepang, ada yang ke Cina dan sebagainya. Yaitu tapi pasca COVID ini ya tentunya anggaran mungkin masih recovery ya. Kita mungkin
berharap mungkin di kedepannya bisa kembali seperti sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah ya itu menambah pengetahuan gitu kan. Bener Pak, soalnya kalau udah kuliah kerja luar negeri ya cuman online kan kayak cuman apa ya, jalan-jalan virtual ya. Iya. Seminar sebentar. Tapi untuk ini Pak, perbedaan nih kan sebelum COVID itu ke luar negeri dan pasca COVID ya karena penyesuaian akhirnya by virtual, itu kira-kira perbedaannya apa sih Pak? Banyak kan perbedaan signifikan nggak terlihat? Signifikan ya? Ya memang kalau dikatakan hasil dari kegiatan itu pasti secara nyata pasti ada bedanya ya. Hadir di tempat itu dan tidak hadir di tempat itu secara fisik kan pasti ada perbedaan gitu kan. Di dalam dia menganalisis, di dalam dia mempelajari, tentunya akan lebih dalam seandainya dia ada hadir di situ. Tapi ya kembali lagi tadi kan karena ini ya kita hanya bisa melaksanakan secara online. Online ya. Kalau harapannya baik yang pihak partner kita yang di luar negeri mau itu juga harapannya ingin juga gitu mereka datang didatangi Jadi oleh kita. kunjungi ya, Iya, karena buat mereka itu juga sama bahwa ada pengakuan institusi mereka dari pihak negara di luar negaranya kan gitu. Sama posisinya. Kita juga sama kalau misalnya kita di sini kedatangan dari luar kan juga kita bisa menerima itu dengan bangga kan gitu. Berarti orang itu menghormati, menghargai. Namun ya kembali kekuatan anggaran itu kita baru bisa melakukan secara virtual gitu kan. Ya. Ini mungkin di tahun depan baru bisa nih. Pak, saya ada titipan pertanyaan nih Pak dari teman saya. Jadi mereka itu agak takut-takut mau mendaftar di Unhan gitu, agak takut-takut mau masuk Unhan. Nanti susah lah karena sebagian banyak militer. Nanti lulusnya gimana? Nanti ngerjain tesisnya dibantu nggak segala macem gitu. Banyak yang khawatir gitu Pak. Termasuk mungkin teman-teman yang baru masuk kemarin ini ya kan. Gimana? Iya kan, udah overthinking duluan kan. Aduh ini nanti dibantu nggak sih? Aduh nanti ini gimana gitu ya. Iya. Jadi kira-kira gimana Pak? Pada dasarnya keberadaan kita di sini dosen yang bisa jadi pembimbing atau kaprodi itu melayani mahasiswa, ya kan, supaya mahasiswa itu bisa selesai tepat waktu. Dan konteks melayani itu pasti membantu kan. Masih membantu apa yang menjadi persoalan dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya kita membantu. Gitu. Jadi kalau khawatir misalnya, oh saya takut daftar Unhan, takutnya di mana? Gitu kan? Takutnya di mana? Gitu. Kan Takut susah kuliahnya gitu. Aduh militer. Kan sudah berbeda ya. Kalau S1, S2, S3 itu kan pasti metode pembelajarannya lain ya. Bener. Kalau S2 kan ya bisa dikatakan sudah harus lebih dominan mahasiswa itu sendiri di dalam memperdalam ilmunya. Gitu kan. Jadi dosen lebih mengarah membantu saja gitu. Berbeda mungkin dengan posisi S1, SMA apalagi gitu kan. Dosen harus di depan kelas mengajar. Masih harus disuapin Iya, ya gitu. Kalau udah ini kan master kan itu kan. Jadi sehebat apa mastermu, dia tergantung dari mahasiswa itu sejauh apa mempendalaminya gitu kan. Jadi tidak perlu khawatir gitu, tidak perlu khawatir karena di sini kita posisinya membantu semuanya. Terus Pak, kalau misalnya mereka mau nyari prodi nih, terus sekarang Bapak di MP sebagai dekan, kira-kira ada nggak sih Pak bayangan untungnya buat mereka kalau mereka milih MP gitu Pak? Ya, ini ya bukan promosi tidak. Iya. Dikit nggak apa-apa Pak, dikit nggak apa-apa. Tipis-tipis. Ya, sebetulnya semua prodi di Unhan ini bagus. Bagus. Ya kan, bagus. Tinggal pilih mana yang menjadi keinginan atau sesuai tidaknya sama yang bersangkutan. Tapi untuk memberikan gambaran manajemen pertahanan
Kenapa sih kok saya memilih manajemen pertahanan? Berangkat dari dirinya. Apa sih yang ingin diketahui dari pertahanan itu? Dia mau Benar. tahu apa? Mau tahu manajemennya, mau tahu strateginya, mau tahu teknologinya, apa yang diinginkan. Nah, berangkat dari dirinya itu. Kalau misalnya saya pilih manajemen manajemen pertahanan itu adalah menjembatani antara kebijakan dan implementasi. Ya, di tengah ini adalah manajemen. Gitu kan. Nah, sehingga gimana yang ingin tahu? Oh, kalau kebijakan itu Fakultas Keamanan Nasional. Oh, ini diimplementasi khususnya di strategi. Oh, ini di Fakultas Strategi. Kita di manajemen yang menjembatani itu. Terus terkait dengan di dalam kita mengantar sistem pertahanan ini menjadi pertahanan yang hebat, harus ada teknologi. Oh, kita harus belajar teknologi. Ya, pada dasarnya semua adalah suatu sistem. Satu sistem ya Pak ya. Ya. Satu kesatuan. Kembali ya, Pak ya. ke yang bersangkutan. Di mana passionnya? Ya, kemudian tentunya memberikan ruang kan gitu, sehingga pada saat daftar kan pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga kan gitu ya. Bener banget Pak. Terus jadi teman-teman kalau misalnya mau masuk Unhan atau udah ada di dalam keluarga besar Unhan, udah jangan ragu lagi, udah. Betul. Harus Pasti, yakin. Iya harus yakin. Terus kan akademisi di sini juga bertanggung jawab ya Pak ya, sangat peduli dengan mahasiswanya gitu. Bang Ben ada lagi Bang? Saya menarik tadi yang dibahas sama Bapak, manajemen itu sebagai jembatan Iya, antara sebagai sejatak gitu bahkan. kebijakan dengan implementasi. Implementasi. Nah, kalau Bapak lihat sendiri nih, kalau melihat dari kebijakan yang sekarang ini diarahkan oleh Bapak Menhan atau Bapak Presiden kita terkait dengan kebijakan pertahanan kita sekarang. Nah, menurut Bapak apa sih yang menjadi titik power terberat untuk implementasinya? Misalnya salah satunya contohnya kayak kebijakan ketahanan pangan misalnya Pak ya. Nah, kalau melihat dari sumber daya kita mungkin punya semuanya ya. Tapi kalau Bapak melihat sendiri implementasinya kesulitannya nanti kira-kira apa gitu Pak? Mungkin nanti dari teman-teman manajemen bisa jadi bahan ini ya. Iya, bahan tesis ya. Bahan tesis Iya, gitu Pak. iya. Kalau nggak minimal jurnal. Jurnal. Jurnalku ketahanan pangan bukan? Ketahanan pangan. Jurnal ya. Iya. Ya sebenarnya kembali ke teori ya, kembali ke teori. Jadi kebijakan itu sebetulnya apa dari sisi sebuah negara. Kebijakan itu adalah bentuk nyata strategi. Oh, saya ingin rakyat saya sejahtera, kuat, mampu menghadapi segala ancaman yang ada, memiliki gizi yang bagus. Sehingga untuk mencapai itu apa cara kita? Maka ada kebijakan ketahanan pangan. Itu adalah bagian dari strategi negara untuk meningkatkan kualitas rakyatnya. Nah, itu karena sifatnya yang sangat luas, itu biasanya disebut grand strategi. Iya. Ini strategi yang ya, karena strategi itu ada level-level, ada yang operasional, ada yang di front line manajernya itu ada juga melakukan strategi di lapangan itu kan implementasinya. Nah, sehingga sangat kompleks, dalam setiap melaksanakan policy atau strategi yang dilakukan ada pengelolaan, ada manajemennya, ya kan? Tentunya ya di berbagai level juga, gitu kan? Di level atas gimana mengelolanya, di level middle management apa pengelolaannya bagaimana, dan di level frontline manager itu juga pengelolaannya seperti apa. Gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana permasalahannya, tentunya di setiap level itu tentu ada persoalan, ya kan? Tentu ada persoalan, sehingga akan berbeda-beda. Nah, kalau ada persoalan yang kira-kira tidak yang karena dalam strategi itu ada juga 3 lapis yang sifatnya strategi secara internal, gitu kan? Ya, secara internal.
kemudian antar unit dalam institusi itu, dan strategi yang paling tinggi adalah kolaborasi antar institusi. Benar Pak. Nah, keberadaan Universitas Pertahanan ini kan melting pot ya, melting pot. Ada ketemunya unsur sipil dan unsur militer. Iya. Itu bagian dari bagaimana kalau kita terjadi kolaborasi untuk menghadapi masalah itu. Saya ambil contoh misalnya ketahanan pangan. Ini salah satu persoalannya adalah distribusi. Nah, mungkin TNI bisa bantu untuk Bisa distribusi, bantu, iya. ya kan? Nah, proses membantu itu adalah bentuk kolaborasi tadi, strategi kolaborasi di level yang punya lebih tinggi, gitu kan. Nah, permasalahan-permasalahan itu memang harus dipetakan, tidak bisa ada satu persoalan, mesti yang di atas, tengah, atau di bawah. Kemudian kita juga harus tahu ketahanan pangan itu apa saja komponennya, mungkin masalah persediaan, masalah distribusi, masalah pergudangan, masalah apa, di mana level persoalan itu. Nah, kembali cara melaksanakan penyelesaiannya ya seperti tadi itu, kita apakah antar di dalam internal institusi yang memiliki tugas itu, ya, atau antar unit di dalam institusi untuk mencari solusi, atau antar institusi dan institusi. Kalau ini semua juga negara antar negara. Iya, Ya, lebih luas lagi ya Pak. lebih ya? luas lagi. Iya. Di leveling itulah yang saya yakin bisa menyelesaikan setiap permasalahan. Baik Pak, kita sudah panjang nih, kita sudah mengupas, tapi sedikit yang baru kita kupas karena kalau Ini kita sudah kupas 2 SKS. udah banyak, udah 2 SKS, nambah ya Pak SKS kita Pak, alhamdulillah. Baik Pak, daripada kita terlalu banyak menyampaikan, kemudian nanti habis sampaian kita untuk berikutnya, kita keep dulu sebagian biar kita besok bisa ngobrol lagi Pak. Boleh kan Pak? Kalau besok-besok kita ngobrol lagi. Boleh. Kalau misalnya kita mengganggu waktu Bapak, kami mohon maaf, tapi nanti next kami ulangi lagi mengganggunya. Iya, terima Jangan kasih. kapok-kapok kami Iya, tanya-tanya. Bapak jangan kapok-kapok kalau kami tanya lagi gitu ya Pak. Ya sebenarnya pekerjaan kaprodi kami sih Pak, kita juga dikerjain Pak. Saya agak deg-degan juga loh. Kenapa Pak? Bapak deg-degan? Langsung disuruh live ya Pak ya? Emang suka gitu Pak, kami juga soalnya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama. Bang Ben, Masnya, terima kasih Terima banyak. kasih Bapak. Ya, terima kasih. Kami sangat bahagia nih bisa langsung ngobrol sama Bapak. Jarang-jarang kami bisa ngobrol sama dekan kami langsung, aduh Bapak. Iya. Apalagi untuk saya yang masih baru. Iya, apalagi yang masih baru, belum pernah kenalan ya sama Bapaknya. Sudah pernah. Oh, waktu sudah. di Sudah. Sentul, Oh, ketemu iya. Bapak. Oke, baik Bapak. Kami harap apa yang kita sampaikan ini walaupun sangat ringan, sangat sangat santai ya Pak ya, tetapi tetap ada manfaat yang bisa diperoleh oleh orang-orang pemirsa-pemirsa yang menonton di YouTube ya. Kami harap ada kegiatan selanjutnya yang seperti ini, mungkin dengan Bapak atau dengan yang lain-lain tamu ya Bang ya. Nanti akan kita undang lagi. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Sama-sama, terima kasih. Iya, kami mohon undur diri. Kita sampai jumpa di video selanjutnya. Dan Nah, terima kasih. salam Salam bela bela negara. Salam bela negara. Terima kasih Pak. Iya, Bapak, sama-sama. terima kasih Ya, Bapak. sama-sama. strategis yang bergerak begitu cepat saat ini memungkinkan potensi ancaman yang bermacam-macam Iya, sebenarnya bisa. begitu cepat. Manajemen pertahanan sangat diperlukan oleh suatu negara untuk menyusun dan mengembangkan sistem pertahanan agar bisa menghadapi kondisi tersebut. Saya, Kolonel Dr. Insinyur Hikmat Zaki Al-Mubarok, sebagai Kepala Program Studi S2 Kelas Internasional Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia, mengajak Anda semua untuk mengenal program studi manajemen pertahanan dan memahami ilmu-ilmu tentang manajemen pertahanan dihubungkan dengan kondisi dinamika lingkungan strategis yang saat ini bergerak begitu cepat. Ancaman utama yang saat ini menjadi ancaman kita bersama adalah ancaman artificial intelligence, di mana kemampuan artificial intelligence tersebut adalah
kemampuan mengintegrasikan seluruh database yang ada. Oleh karena itu, sistem pertahanan atau manajemen pertahanan ke depan adalah manajemen pertahanan yang mampu mengintegrasikan seluruh kemampuan, baik kemampuan sumber daya manusia, kemampuan sumber daya alam, dan tentu saja kemampuan sistem pertahanan nasional negara kita. Selamat datang di program studi manajemen pertahanan. Mari kita bersama-sama menyimak dan mengikuti program-program yang akan disampaikan oleh para mahasiswa program studi manajemen pertahanan. Salam bela negara. Prodi Manajemen Pertahanan adalah program diploma yang dirancang untuk mencetak para pemimpin yang kompeten dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Pram, kita ini kan jurusan program studi manajemen pertahanan. Setelah lulus nanti, kita ini harapannya bagaimana sih? Lulusan program studi ini memiliki kemampuan menerapkan kebijakan pertahanan, menganalisis situasi strategis, dan mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Prodi Manajemen Pertahanan memiliki akreditasi A, sehingga tidak heran kenapa prodi ini bisa menciptakan lulusan-lulusan terbaik dan dosen terbaik di kalangan Universitas Pertahanan. Kenapa sih Prodi Manajemen Pertahanan menjadi unggulan? Relevansi dengan kebutuhan negara. Kurikulum yang komprehensif. Dosen yang kompeten. Jaringan yang luas. Sebadi, saya mahasiswa internasional. Kocek. Gimana sih prospeknya lulusan Prodi MP? Lulusan manajemen pertahanan, prospek karirnya cerah sekali. Apa aja sih yang dipelajari di program studi manajemen pertahanan? Di semester 1, kita akan mempelajari ilmu-ilmu dasar, seperti filosofi, security, good governance, juga strategic management. Nah, selanjutnya di semester 2, kita akan mempelajari lebih dalam bidang defense, seperti war, leadership, human resource, military matematik, dan lain-lain. Bentar, kayaknya ada yang lupa deh. Oh iya, kita juga ada KKDN loh. Nah, di semester 3, kita ini akan lebih lanjut lagi mempelajari tentang hal-hal defense, yaitu ada defense strategi, kita punya defense war juga, dan kita ada international law. Oh iya, kita ada KKLN juga loh. Nah, di semester 4, kita akan full konsentrasi untuk mengurus tesis. Udah dulu ya, kita mau kelas. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.